Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Berarti atau Berbinar Here's to You, merupakan sebuah produk edukasi dari platform Berbinar Insight Indonesia. Yang Berbinar ini sendiri lebih kami kenalkan sebagai sebuah brand bernama @berbinar.in gitu. Dalam TikTok kami maupun berbagai sosial media kami berikan nama berbinar.in, dan kami punya hashtag berbinar selalu ada buat kamu. Dan kami adalah sebuah perusahaan platform di bidang edukasi dan layanan psikologi yang punya berbagai macam produk yang tentunya akan bermanfaat buat kalian semua, tentunya untuk masyarakat Indonesia yang sedang membutuhkan berbagai macam layanan psikologi. Layanan psikologi macam apa saja, produk seperti apa saja, atau edukasi seperti apa saja yang kami tawarkan dalam produk-produk kami, tentunya bisa kalian cek langsung di website kami di www.berbinar.in. Kami punya berbagai cerita, deskripsi, dan berbagai hal yang menarik yang mungkin bisa kalian coba baca di dalam website tersebut. Termasuk kami juga punya berbagai artikel menarik yang tentunya bisa menambah edukasi, tambahan informasi dan wawasan buat kalian semua tentang psikologi dan berbagai hal yang terkait dengan self-development. Dan tentunya kalau ngomong tentang Berbinar Insight Indonesia, kami juga bukan hanya sebuah platform edukasi, tapi kami juga sebuah perusahaan yang memberikan layanan psikologi. Salah satunya adalah kami punya yang namanya konseling bersama psikolog, konseling bersama teman sebaya atau konselor sebaya atau peer counselor, yang tentunya itu punya kelebihannya masing-masing, yang punya spesifikasinya masing-masing buat kalian yang ingin ngobrol didengarkan sama orang yang seusia sama kalian, atau tidak ingin punya kesan di judge atau apapun itu, lebih nyambung dan segala macamnya. Kalian punya konselor-konselor sebaya yang tentunya sudah dilatih dan disupervisi langsung serta diawasi pelayanannya oleh para psikolog yang sudah profesional di bidangnya. Jadi kalian bisa langsung cobain di sana, atau jika kalian ragu gitu kemudian kalian penasaran untuk mencoba langsung ngobrol sama psikolog, sangat diperbolehkan karena kami juga punya berbagai rekan-rekan sejawat kami, para psikolog yang sudah bekerja sama bersama kami, yang itu bisa membantuin kalian untuk buatin mecahin masalah kalian, atau mungkin kalian sekedar pengen didengerin aja, psikolog-psikolog kami siap untuk membantu kalian semuanya. Dan buat kalian yang punya rasa ingin tahu yang tinggi tentang diri kalian sendiri atau tentang orang-orang di sekitar kalian atau keluarga kalian, tapi kalian bingung harus kemana buat melakukan tesnya, Berbinar juga bisa memberikan layanan tersebut. Layanan apa? Salah satunya adalah tes psikologi atau psikotes. Berbinar Psikotes itu hadir dengan berbagai macam jenis produk atau subproduk yang tentunya bisa memberikan fasilitas buat kalian yang pingin mengetes atau pengen tahu hal-hal tertentu terkait diri kalian, mulai dari kelebihan dan kelemahan kalian, potensi yang kalian miliki, atau kalian pengen dapetin rekomendasi khusus dari hasil tes yang sudah kalian lakukan, atau bahkan kalian pengen tahu tentang kira-kira kalian cocoknya masuk di kuliah jurusan apa, atau kalian pengen tahu kalian cocoknya masuk kerjanya di bidang apa, meskipun kalian itu kuliahnya di sebuah jurusan tertentu, namun kalian ternyata punya tertarikan di bidang tertentu dan kalian ingin tahu apakah kalau saya coba lintas jalur saya cocok apa enggak, kalian akan dapetin hasil yang itu tentunya akan memberikan tambahan informasi buat kalian tentang bagaimana kalian mengambil sebuah keputusan tentang jalan hidup kalian kayak gitu. Jadi seperti apa lebih lanjutnya kalian bisa cek di sana. Berbinar nggak cuma tentang konseling dan tes psikologi, kami juga punya kelas. Kami punya berbagai merchandise menarik, Emo Shuffle dan Mood Scientist. Kalau kalian bingung apa itu Emo Shuffle atau Mood Scientist, kalian langsung cek aja di www.berbinar.in, atau kalian cek di bagian depan dari TikTok kami di @berbinar.in. Kami sudah berikan sedikit etalasenya, sneak peek-nya gitu ya. Kalian bisa cek di sana harganya dan bagaimana cara memperolehnya bisa kalian tanyakan lewat DM ke admin kami di berbagai sosial media kami, baik itu Instagram, TikTok, X, LinkedIn, ataupun Telegram, bahkan ke WhatsApp bisnis kami juga kalian bisa tanyain langsung di sana. Insya Allah kami dengan berbagai staff kami dengan hashtag selalu ada buat kamu, kami bisa memberikan penjelasan yang baik sesuai dengan kebutuhan yang kalian miliki, karena Berbinar selalu ada buat kamu. Dan hari ini merupakan
acara rutin tiap minggu gitu kan, dan ini kesempatan emas buat kalian yang pengen ngobrol sama psikolog seperti saya, salah satu psikolog dari berbagai Sarjana Indonesia. Saya bisa dipanggil dengan Dani, Mas Dani, Pak Dani, bebas kalian mau panggil apa. Yang penting adalah acara hari ini selama 30 menit ke depan sampai 20.30 kalian diberi kesempatan buat ngobrol langsung bersama saya, psikolog dari berbagai Sarjana Indonesia, tentang berbagai hal yang bikin kalian penasaran. Apapun itu, mumpung gratis, karena kalau kalian cek langsung di website Berbinar Insight Indonesia, kalian tahu harganya berapa dan seperti apa yang harus kalian lakukan. Dan ini versi mudanya, kalian tinggal ketik langsung di live komentar di live TikToknya Berbinar Insight Indonesia pada malam hari ini. Nah, kebetulan ini saya sudah mungkin seminggu atau 2 minggu sudah tidak ada, dan ini kesempatan emas buat kalian buat bertanya. Langsung tulis aja di sana live komentarnya atau request buat open mic. Nanti saya akan berikan akses, kalian bisa langsung tanya lewat open mic. Jadi harapannya acara pada malam hari ini bukan cuma bermanfaat buat viewernya Berbinar Insight Indonesia atau followers dari Berbinar berbinar.in gitu ya, tapi juga bisa menginspirasi teman-teman di sekitar kalian, orang-orang di luar followers Berbinar, yang tentunya itu bisa juga nonton rekamannya, bukan cuma di live ini aja yang mungkin kelewatan, bisa juga nonton rekamannya di official YouTube-nya Berbinar di Berbinar Insightful Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, saya akan coba sapa-sapa dulu. Semuanya sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam buat semua Sobat Binar. Kami punya sebutan buat para followers dari Berbinar Insight Indonesia sebagai Sobat Binar. Selamat malam buat kalian semua. Dan buat kalian yang penasaran lewatin di FYP, kalian ada live-nya siapa nih, orang laki-laki suka ngomong atau apa, langsung dengerin aja 30 menit doang, sempetin waktu buat kalian bisa dengerin apa yang kami sampaikan lewat acara pada malam hari ini. Semoga kalian tertarik, dan kalau kalian tertarik, datang tiap hari Minggu jam 20 waktu Indonesia Barat. Di hari Minggu harapannya bisa membuat kalian lebih teredukasi tentang psikologi. Hari ini kita ditemani ada yang namanya Kak Aceh, ada Kak God's Faith Girl, ada Kak Ra, ada Kak Yogi, Bang Dip, ada Marvel_Valenciano, ada 23.228, ada Dimas juga di situ. Di sini juga tadi bergabung di awal, terima kasih, saya sudah ditemani oleh Uundia 6. Ada juga Kak Marvel udah memberikan like, terima kasih banyak. Ada Kak Aceh, kemudian juga ada disapa oleh God's Faith Girl. Selamat malam Pak Dani, selamat malam God's Faith Girl. Selamat malam juga untuk Kak Ra yang udah nge-like beberapa kali. Ada Kak Nai juga, selamat malam. Ada Kak Simple Suture _ ada Kak Bang Dip, ada Selzavis, ada juga namanya PAS gitu, selamat malam. Ada juga Kak Yolanda.jp, butterfly biru gitu ya, blue butterfly, selamat malam. Ada Kak Irene Berta.29, selamat malam juga. Ada Kak Tartar, ada Kak Lidiawati.aurel, ada Sang Raja, ada Tideu, ada melon tapi emotikonnya buah kiwi 2 gitu kan. Ada sapaan dari Kak Aceh, selamat malam Mas Dani, selamat malam Kak Aceh. Selamat malam juga untuk Kak Seliana Ritong, selamat malam juga buat Kak Ikma A-nya 4, ada Kak Stobeyi pakai Y, ada Kak Marvel menyapa juga, selamat malam Pak Dani, selamat malam Marvel_Valenciano. Ada pertanyaan dari Kak Aceh, kita coba jawab satu ya, sambil nanti tunggu kita siapa aja yang sudah bergabung, nanti kita juga akan sapa mereka semua. Selamat malam Kak Aceh, Mas kenapa kadang lebih bisa nangis pas nonton series daripada masalah sendiri? Ini tentang masalah relatable or not gitu ya, topik yang sesuai dengan kondisi psikologis yang sedang ada dalam diri kalian di saat tersebut, hari itu, saat itu, detik itu gitu kan. Artinya bahwa di psikologi itu ada yang namanya, ini for information aja, nggak perlu sampai harus dihafalkan atau apa, yang penting kalian tahu di psikologi ada salah satu paradigma yang namanya adalah psikologi behavioristik, di mana untuk terjadinya sesuatu
itu selalu diawali dengan sebuah stimulus. Respon yang kita lakukan dalam bentuk perilaku, raut wajah, ekspresi, kemudian cara mengambil keputusan, berpikir, dan segala macam responnya itu selalu diawali dengan ada yang namanya stimulus gitu kan. Dan paradigma behavioristik itu sangat lekat sekali dengan yang namanya konsep stimulus yang mengawali hingga akhirnya terjadi sebuah respon. Nah, artinya bahwa respon kita dalam bentuk apapun, perilaku, ekspresi, emosi, raut wajah, termasuk menangis, itu pasti disebabkan oleh ada sebuah stimulus yang terjadi sesaat sebelum respon itu dimunculkan. Gitu kan. Stimulus itu salah satunya bisa berasal dari hal yang bersifat eksternal maupun yang bersifat internal. Gitu kan. Yang bersifat eksternal salah satunya adalah apa yang sedang kita tonton. Bisa juga berupa apa yang sedang kita rasakan berupa makanan. Atau bisa juga situasi, kondisi, cuaca di sekitar kita, gitu kan, lingkungan sekitar kita dan segala macam. Dalam konteks pertanyaan Kak Aceh di sini yang dibahas adalah stimulus yang berupa visual, tontonan, series gitu kan. Dan lawannya adalah atau yang dijadikan pembanding adalah konteks sebuah permasalahan atau hal yang mungkin itu bisa terjadi tidak saat kita lagi nonton, tapi mungkin sedang kita pikirkan, bisa jadi juga sesuatu yang beberapa menit atau beberapa jam atau kemarin terjadi pada diri kita sehingga akhirnya menjadi sebuah masalah buat diri kita. Nah, kita pun bilang kalau apakah nonton series itu lebih membuat nangis daripada masalah kita sendiri, sebenarnya itu depends on every person dalam konteks yang terjadi dalam pertanyaannya Kak Aceh, mungkin Kak Aceh sendiri gitu, atau mungkin orang yang diobservasi atau diamati oleh Kak Aceh gitu ya. Mungkin orang tersebut itu lebih punya sensitivitas pada hal-hal yang bersifat visual, hal-hal yang mungkin itu membuat dia lebih bisa memahami konteksnya dengan cepat gitu kan. Nah, menonton sesuatu yang membuat diri kita akhirnya menangis itu bisa jadi merupakan hal yang paling sesuai dengan apa yang sedang kita mau dekat gitu ya, atau lebih kesensitifnya lebih ke arah nonton itu. Padahal di saat yang bersamaan mungkin kita sedang memendam sebuah permasalahan yang juga belum tentu terselesaikan gitu. Sedangkan ya, menonton itu bisa menjadi lebih sensitif. Kenapa? Bisa jadi banyak hal gitu ya. Pertama, karena kita itu sudah mendalami isi dari topik atau cerita, alur cerita dari series tersebut gitu kan. Dan itu karena kita punya gambaran yang cukup gitu kan, sehingga nontonnya jadi lebih bisa mendalami karena kita ngikutin dari episode 1, atau juga karena kita punya rasa kagum tersendiri dengan acting dari aktor atau aktris dari series tersebut, sehingga akhirnya suasana yang dibangun dalam series tersebut itu sesuai dengan apa yang kita suka gitu ya, apa yang kita cocok gitu kan. Lalu sedangkan masalah yang kita hadapi itu ada beberapa orang itu mampu memiliki kemampuan untuk bisa mengalihkan sesaat gitu ya apa yang sedang dihadapi, dan dia lebih fokus pada yang sedang dijalani sekarang, yaitu dalam hal ini adalah menonton. Sehingga dalam arti ini gitu ya, apa yang dianggap sebagai lebih sensitif atau lebih dekat, lebih mudah peka, itu adalah hal yang memang dia sukai terlebih dahulu. Sehingga apa yang masalah, siapa sih yang suka sama masalah gitu, sehingga apa yang menjadi masalah karena dia tidak suka menjadi kurang begitu kena dengan sensitivitas dalam dirinya gitu. Sehingga nonton lebih bisa membuat nangis daripada masalah yang sebenarnya mungkin juga lebih sedih daripada acara series itu sendiri gitu. Nah, itu yang tentang yang pertama. Bisa jadi karena ceritanya itu sesuai dengan apa yang dia mau gitu, atau yang dia suka. Lalu berikutnya adalah tentang kesesuaian antara cerita itu dengan pengalaman di
masa lalu gitu kan. Masa lalu itu bisa jadi adalah sesuatu yang sebenarnya dia pikirkan itu, atau hal yang dulu terjadi pada dirinya dan cocok dengan apa yang terjadi pada series tersebut, sehingga kekuatannya, dosisnya lebih besar daripada masalah itu sendiri. Jadi masalah yang relate dengan itu tervisualisasikan dalam yang dia tonton. Dan tentu kalau kita ngomong tentang series atau drama itu pasti lebih, judulnya aja sudah drama, maka lebih terdramatisir daripada kejadian yang sesungguhnya mungkin, sehingga dosisnya lebih terasa dan itu terjadi di depan mata dia, itu orangnya cocok dan segala macam, semuanya mendukung faktor-faktor di dalamnya. Sedangkan masalah itu sendiri mungkin sudah berlalu atau dia pendam atau mungkin dia alihkan sesaat sehingga itu tidak begitu muncul. Dan akhirnya yang lebih membuat dia nangis adalah si nonton itu sendiri gitu ya, atau apa yang muncul dari apa yang dia indra lewat matanya dia gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab buat Kak Aceh ya. Jadi ini tentang tingkat kepekaan, kesukaan, faktor-faktor lainnya yang menstimulus terjadinya respon menangis itu sendiri. Gitu Kak Aceh. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Boleh nanti kalau ada yang mau nanggepin di bawah-bawah silakan banget, karena ini adalah ruang terbuka publik. Jadi meskipun adalah channel dari Berbinari Satu Indonesia, kami di sini berharap ini menjadi sebuah tempat diskusi terbuka yang positif sehingga kita bisa saling memberikan influence positif juga, nggak cuma searah tapi dua arah atau berbagai arah, bahkan kita jadi lebih cerdas dalam memahami sebuah topik. Oke, selamat malam juga. Oh, terima kasih Kak Aceh udah nge-repost dan share the live. Selamat malam Kak Ra, saya disapa oleh Kak Ra. Selamat malam juga, selamat malam Pak. Selamat malam juga buat Kak Liza yang juga sudah bergabung. Juga untuk Kak Ne sudah membantu repost, terima kasih banyak. Ada Kak God's Favorite, pertanyaan berikutnya. Pak, nggak ada hubungan, tapi merasa memiliki. Kenapa ya? Ini mungkin terjadi pada beberapa orang dan mungkin tiap orang pernah mengalaminya, tapi konteksnya berbeda, dosisnya berbeda gitu kan. Jadi ini kita bahas bersama-sama dalam hal yang umum gitu ya, bahwa bisa jadi yang dirasakan oleh Kak God's Favorite atau temennya atau siapapun yang jadi pertanyaan ini gitu ya, punya harapan gitu kan. Artinya bahwa harapannya itu besar, harapannya itu berarah gitu ya, ada arahnya. Tapi sekali lagi bahwa hubungan itu kan bersifat menghubungkan dua titik gitu ya. Artinya kalau menghubungkan dua titik berarti ini bersifat dua arah gitu kan, atau kesalingan atau each other sifatnya gitu kan. Jadi hubungan itu harusnya memiliki sebuah keterkaitan satu sama lain. Artinya bahwa kalau ngomong tentang hubungan gitu kan, perlu untuk dipastikan apakah satu pihak itu merasakan hal yang serupa dibandingkan dengan orang yang menjadi lawan hubungannya itu tadi gitu, atau objek hubungannya, atau laki-lakinya atau ceweknya atau cowoknya ya. Kalau dia cowok berarti itu cewek, atau dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Nah, artinya dia punya rasa, sedangkan orang lain belum tentu punya rasa yang sama, gitu kan. Nah, kok bisa kayak gitu ya. Dia punya hubungan tapi merasa memiliki. Nah, yang menjadi perbedaan itu adalah hubungan itu kadang tidak didasari sebuah komitmen atas status hubungan itu sendiri, gitu kan. Nah, kalau satu orang merasa punya hubungan dengan orang lain, gitu. Orang lain mungkin juga punya hubungan dan dia merasa ada hubungan juga, tapi masalahnya adalah hubungan yang seperti apa gitu kan, kedalamannya seperti apa. Kita berpikir kita punya hubungan dengan si B, tapi kita sebagai si A itu memikirkan dalam pikiran kita itu adalah hubungan yang misalkan teman atau kekasih, pacar, teman tapi mesra, hubungan tanpa status dan segala macam gitu ya. Nah, sedangkan pihak yang satunya itu cuma berpikir teman aja, just friend gitu. Nah, jadi meskipun kalian menjalani kegiatan bersama-sama, beraktivitas bersama-sama gitu kan, pemaknaannya
di dalam pikiran orang masing-masing itu beda-beda. Maka ketika mau suatu hubungan itu memiliki sebuah kejelasan status yang akhirnya berujung kepada sebuah komitmen yang disepakati bersama antara dua belah pihak gitu ya, itu perlu banget si A dan si B itu tadi itu ngomong satu sama lain, komunikasi gitu. Komunikasi seperti apa? Komunikasi ya nyampein, aku tuh ngerasa hubunganku kayak gini, aku ngerasa aku tuh nyaman, aku tuh nggak suka ini, aku sukanya itu gitu ya. Nah kalau kamu gimana? Yang satunya juga jawab, saya tuh juga ngerasa punya hubungan, tapi hubungan itu yang seperti ini. Aku sukanya kayak gini, aku nggak sukanya kayak gini, aku maunya seperti ini. Jadi semua dua-duanya saling ngomong. Nah, setelah dua-duanya saling ngomong, dua-duanya harus saling mencoba mendengarkan dan memahami. Nah, kadang orang nggak mau tahu, kayak ya udah, yang penting kamu cerita, tapi yang penting aku maunya kayak gini. Nah, ada faktor yang namanya egosentrisme atau egoisitas yang di dalamnya itu muncul, gitu kan, sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa ya itu terserah kamu, atau mungkin itu terserah pihak yang satunya, karena ya yang saya rasakan seperti ini, kalau kamu ngerasakan berbeda ya silakan gitu. Sehingga artinya ada hubungan yang itu berbeda frekuensinya gitu kan. Kalau kamu ingin punya frekuensi yang sama, maka setarakan frekuensinya dengan berkomunikasi dan samakan persepsinya. Meskipun itu sulit, tapi ya harus dicoba. Dan jika ternyata frekuensinya berbeda, sudah coba diobrolkan, dikomunikasikan, ternyata tidak menemukan kesepakatan, ya kita harus menerima bahwa memang hubungan ini hanya sampai batas yang itu aja, nggak bisa lebih dari itu, gitu kan. Jadi silakan kalau kamu sebagai pihak yang satu itu punya perasaan memiliki, tapi pihak yang lainnya tidak berhak untuk dimiliki, tidak berhak untuk membalas rasa memiliki yang kamu punya, karena setiap orang punya haknya masing-masing untuk menyatakan perasaan dan bersikap gitu. Jadi itu kurang lebih ceritanya gitu ya, kenapa kok bisa ada hubungan tapi merasa memiliki, karena setiap orang punya persepsinya masing-masing. Karena satu orang punya persepsinya sendiri, orang lain juga persepsinya sendiri, dua-duanya ngerasa nyaman tapi frekuensi nyamannya beda. Kenapa kok beda frekuensi nyamannya? Karena sejak awal nggak pernah diobrolkan. Ya cuma menikmatin aja, jalanin bareng, tapi nggak pernah ngobrol, diungkapkan. Oh saya itu gini, kamu gimana? Nggak ada feedback, gitu kan? Nggak ada evaluasi dari hubungan tersebut. Jadi nggak salah kalau ada orang akhirnya tidak merasa memiliki seperti kamu merasa memiliki dia. Mudah-mudahan bisa menjawab ya buat Kak God's Fave Girl. Dan ini ada pertanyaan tuh dari Kak Aceh buat Kak God's Fave Girl, mudah-mudahan bisa kebaca. Oke, selamat malam juga. Ini ada diskusi ya antara Kak Aceh dan Kak God's Fave Girl ya, silakan dilanjutkan aja. Dari Kak Willy, selamat malam. Mbak Dani, selamat malam Kak Willy. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ke selanjutnya. Siapa lagi yang bertanya ini? Oh, ini ada, saya dikirimi heart dari Kak Aceh. Terima kasih. Dan selamat malam juga buat teman-teman yang lainnya sudah bergabung. Wah, ini ada ada sound backgroundnya dari Kak God's Fave Girl, jadi sambil dengerin Tampar by Juicy Lucy. Bagus sih lagunya, Juicy Lucy. Oh ini ternyata mungkin dijelaskan sama Kak God's Fave Girl kalau ini tentang perbedaan keyakinan, bukan seperti yang disampaikan oleh Kak Aceh tadi tentang uang atau materialistis gitu ya. Tapi juga apa ya, kalau kita ngomong tentang keyakinan gitu kan, jadi di era yang begitu demokratis dan kita dengan keterbukaan publik yang sebegitu luas gitu ya, bukan berarti terus kita berhak untuk menentukan perasaan dan pikiran orang lain ya. Artinya bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan keinginan dan harapannya masing-masing gitu kan. Jadi kalaupun kita menyampaikan harapan kita, tapi kita tahu orang lain itu
tidak bisa membalas apa yang kita harapkan, ya kita harus siap sedia untuk menerima situasi tersebut. Artinya kita nggak bisa buat memaksakan itu gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman semuanya ya. Jadi makanya itu tadi dari awal saya bilang kalau kita mau mulai sebuah hubungan, jangan lupa buat say something about your commitment, your hopes, what you feel, what you think gitu kan, and what others think, what others feel gitu. Jadi itu penting gitu kan. Jadi bukan cuma kamu, bukan cuma egoisme semata, tapi ini tentang dua orang pihak gitu ya. Karena balik lagi nanti ujungnya kalau kamu memaksakan ini, akan ada yang namanya toxic relationship yang itu justru lebih berbahaya, lebih sakit, dan lebih banyak korban yang berjatuhan. Jadi korbannya bahkan bukan cuma dua orang yang berhubungan, tapi bisa jadi orang-orang di sekitarnya ikutan menjadi korban dari toxic relationship tersebut, gitu ya. Ini pertanyaan terakhir ya dari Kak Ajar, karena kita sudah kurang 4 menit. Izin bertanya Pak, apakah yang menjadi tolak ukur effort? Apakah boleh melihat dari orang lain? Effort itu menurut saya bukan kita melihat orang lain, tapi orang lain membantu kita menilai effort kita. Jadi kalau ngomong tentang effort, apakah kita sudah berusaha, berikhtiar gitu ya bahasa religiusitasnya, apakah kita sudah berusaha, berjuang gitu kan, apakah kita sudah mengeluarkan sampai tidak ada penghabisan untuk suatu hal yang kita mau gitu kan. Tolak ukurnya kalau kita bisa berobjektif ria gitu ya, kalau kita bisa mencoba untuk berpikir secara objektif, saran saya gitu ya, coba kamu buat semacam cut off gitu ya, cut off tentang apa yang sudah kamu capai hari-harinya. Dari cut off kecil-kecil itu tadi, capaian-capaian harian yang kamu bisa ukur, maka kamu akan bisa kumpulkan menjadi capaian bulanan gitu kan. Jadi kamu bisa tahu ukurannya secara objektif. Tapi sebelum itu semua, jauh sebelum itu semuanya terjadi, kamu harus punya dulu yang namanya target dulu. Jadi target jangka panjangnya apa? Kemudian dari target jangka panjang itu kamu harus punya target kecil-kecil, target mungkin triwulan, target bulanan, target mingguan, target harian gitu ya, yang sedikit-sedikit. Nah, dari setiap target-target itu, lalu kamu juga perlu berpikir tentang merealisasikannya dengan cara seperti apa. Sehingga nanti ketika sudah berusaha merealisasikan, bereffort merealisasikan, effortnya ini bisa kamu ukur dari target itu tadi. Jadi kalau realisasimu itu misalkan 9, targetmu 10, kan kamu bisa ukur itu. Oh berarti tidak bisa saya capai kalau saya nggak berusaha lebih keras lagi untuk mencapai yang 1 poin yang belum terlewat, yang belum saya capai itu tadi, gitu, yang terlewat tadi itu. Jadi orang lain punya effortnya sendiri, kamu punya effortmu sendiri. Jadi orang lain itu berfungsi nggak cuma membantu kita menilai supaya lebih objektif, tapi keberadaan orang lain yang mungkin itu menginspirasi kita, itu menambah kita jadi punya wawasan lebih tentang bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan, merealisasikan apa yang menjadi target kita. Jadi bukan untuk melihat bahwa oh dia sudah segitu sehingga saya sekarang cuma segini, itu berarti saya kurang effort. Nggak bisa kayak gitu. Karena kita dua orang yang berbeda, dua konteks yang berbeda, dua hal yang berbeda, maka nggak fair kalau kamu menilai dirimu dari apa yang dicapai oleh orang lain. Bagaimana mungkin kamu yang suka nyanyi mungkin ya, mungkin sebatas nyanyi di ibadah di gereja, atau kamu punya kebiasaan nyanyi, atau mungkin kamu juga ikut lomba nyanyi, kemudian kamu coba bandingkan dari seorang Justin Bieber, atau kamu mau bandingkan dari seorang Selena Gomez, kayak it doesn't connect each other. Jadi nggak ada hubungannya. Masa kamu bisa membandingkan effortmu yang sekarang dengan apa yang dicapai oleh seorang superstar? Itu kan terlalu tidak masuk akal. Yang paling masuk akal adalah kamu bisa membandingkan effortmu itu dari apa yang sudah kamu capai di fase sebelumnya. Kemarin saya seperti ini, sekarang seperti apa? Jadi kalau kemarin saya bisa di titik itu, ternyata hari ini saya ternyata di bawahnya, berarti effort saya kurang. Nah kayak gitu tuh. Nah kalau saya kemarin atau bulan lalu itu dapatnya segini, ternyata bulan ini saya dapatnya segini, meskipun kemarin dibandingkan hari sebelumnya saya masih di bawahnya.
overall setelah dihitung rata-rata sebulan itu ternyata saya dapetin yang lebih tinggi effortnya, maka saya akhirnya bisa menilai bahwa diri saya sudah lebih effort daripada bulan yang lalu, kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu ya Kak Ajal, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi jangan coba bandingkan dirimu dengan orang lain karena memang konteksnya berbeda, effortnya beda, dunianya beda, banyak hal yang berbeda, sehingga be yourself, tapi inspired by other person itu penting, menambah kita punya wawasan lebih tentang harus bagaimana. Meskipun sebenarnya kalau kita terinspirasi dari orang lain, setelah kita coba kita nggak cocok, kita juga harus paham lah itu kan dia. Berarti saya harus punya cara saya sendiri untuk bisa jadi lebih sukses, kayak gitu. Ini ada sedikit quotes dari Kak God's Favorite Girl. Rasaku padamu itu urusanku, bagaimana kamu padaku itu urusanmu. Wah, bagus banget tuh kalimatnya dari Didi Baik. Terima kasih. Sebuah quotes yang mengingatkan kita semua ya tentang sebuah hubungan yang memang kita harus realistis, objektif, dan juga empathic understanding itu penting. Empathic understanding. Iya, ini kayaknya masuk ya suaranya ya. Maaf ya guys. Oke, kita akhiri aja karena kondisinya nggak cukup kondusif gitu ya. Saya minta maaf. Kita akan ketemu lagi di acara minggu depan. Saya mohon maaf banget karena memang kondisinya sedang 17 Agustus ya. Jadi saya ditemani oleh suara-suara dari tetangga-tetangga yang sedang merayakan 17 Agustus gitu ya. Saya mohon maaf sebelumnya kalau ini mengganggu proses pemahaman kalian tentang apa yang saya sampaikan pada malam hari ini gitu ya. Mudah-mudahan di pertanyaan-pertanyaan dari Kak Aceh, Kak Acel, dan Kak God's Favorite Girl bisa menginspirasi kalian semua. Kalau kalian bingung atau gak terlalu terdengar, bisa kalian tonton lagi siaran ulangnya yang ada di official YouTube Berbinar Self Indonesia. Sekali lagi saya terima kasih buat kalian semuanya. Nah, beberapa teman yang sudah berhasil membantu saya mencapai likes atau viewers atau tonton 11.200, luar biasa. Selamat malam teman-teman semuanya, terima kasih banyak. This is how we are gitu kan. Kita adalah Berbinar Self Indonesia yang mencoba menginspirasi banyak orang di seluruh Indonesia. Semoga hari ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di hari Minggu berikutnya, di hari Minggu pastinya ya, hari Minggu berikutnya hari Minggu, dan jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya pasti juga ada di hari Sabtunya ada Barita Berbinar Bercerita di X Berbinar di @psikologidiri. Dan sorenya juga pasti ada yang namanya Bisikan, Bicara Asik Psikologi Berbinar di Instagramnya Berbinar. 3 live TikTok ini akan menemani hari-hari kalian setiap weekendnya. Selamat malam, selamat bertemu lagi di era berikutnya, di episode berikutnya maksud saya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbinar.